أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang insya Allah penuh dengan barokah ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Dan untuk mengawali hari ini, Ali ingin sapa dulu jamaah yang sudah hadir di studio. Namun sebelumnya, Ali ingin memberitahukan bahwa Cahaya Hati Indonesia mengikuti protokol yang berlaku ya Masya Allah ya. Dari mulai masuk kita sudah menggunakan masker, menggunakan face shield. Bahkan jamaah yang hadir di studio semuanya sudah melalui swipe antigen. Dan physical distancing sangat terjaga di sini ya. Kenapa? Karena tidak boleh ada yang hadir di dalam studio kecuali yang memang berkepentingan. Sehingga tidak penuh nih di dalam studio ya Masya Allah. Baik, dan untuk itu Ali ingin sapa dulu jamaah yang ada di studio. Assalamualaikum. Masya Allah, terima kasih udah hadir di sini. Mudah-mudahan hadirnya Umi semuanya membawa berkah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ini berhubung tema kita yang awal tentang nikmat sedekah, rejeki nambah. Di sini Ali pengen tanya nih, kira-kira di sini yang paling sedekahnya suka perhitungan siapa nih? Nggak ada, iya pasti nggak ada ya. Semuanya sedekahnya pasti jor-joran ya. Ada nggak kalau misalnya sedekah mikir gini, aduh ya Allah rezeki saya kan hari ini cuma segini sedekahnya dikit aja ya gitu, ada nggak gitu? Ada. Ada. Jadi sedekahnya disesuaikan dengan pendapatannya. Baik, Umi paling senang sedekah apa itu yang pegang mic tuh? Paling senang sedekah uang, sedekah makanan, atau senyum aja? Senyum kan sedekah juga ya? Senyum aja dah, yang murah meriah. Milihnya yang paling gampang, senyum aja gitu ya? Iyalah, nggak ngeluarin duit. Iya, bener. Tapi jangan salah, di akhir zaman orang senyum susah ya Maya? Betul. Namanya siapa itu? Namanya siapa? Ibu Endang. Ih kelihatan loh senyumnya lo walaupun pakai masker. Iya. Oh jadi murah senyum. Iya, betul. Terus kemana-mana kalau belanja senyum. Iya. Nawar senyum. Kadang-kadang. Kadang-kadang ada laki orang senyum. Kagak lah, laki sendiri yang di sini. Baik, nah di rumah yang sering banget nyuruh sedekah siapa yang ngingetin sedekah? Yang nyuruh sedekah biasanya sering suami. Kalau istri kan perhitungan, beli bedak, beli lipstik. Oh gitu, perhitungan. Pak, daripada sedekah mending ambil bedak aja. Iyalah. Orang bedak saya udah mau habis gitu kali ya. Iya betul. Nah, Umi pernah nggak ngerasain gara-gara sedekah akhirnya bala yang mau datang terhindar? Pernah nggak? Pernah kayaknya sih. Ya,
Masya Allah ya. Nah baik, itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi masalah itu. Terima kasih sudah sampai sini, mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu nikmat sedekah, rejeki nambah, jangan takut masalah sedekah ya. Dan yang kedua, ucapanmu menuntun hidup anakmu. Jadi hati-hati kalau misalnya berucap di depan anak-anak ya. Dan yang ketiga, istri yang tidak dilihat Allah, ya Allah, naudzubillah min zalik, ya sampai ya. Ini bagus banget tema-temanya, jangan sampai dilewatkan dari awal sampai akhir nanti. Dan langsung aja, insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan bertemu dengan guru kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustazah Syifa Nur Fadilah, dan nanti kita akan ngaji bersama Ustadz Abel Ghifran. Dan langsung kita masuk kepada tema kita yang pertama, nikmat sedekah, rezeki nambah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang banget kalau denger Umi pada jujur gitu ya. Ya, itu sedekah lewat senyuman memang bagus. Benar. Cuma koret. Koret pelit. Ya, baik guruku, mohon ilmunya sehingga akhirnya memotivasi kita untuk lebih giat lagi sedekah. Kadang-kadang sudah diingetin perlu di refresh. Kayak tanaman perlu disiramin lagi, guru. Baik, silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya cintai, ibu-ibu majelis taklim yang hadir di studio, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. Alhamdulillah berkat izin dari Allah, hari ini kita dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat curahan rahmah dan berkah. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangannya lah kita bisa keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sekarang ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, salah satu amalan yang dicintai Allah adalah sedekah. Ini sangat dianjurkan oleh Islam karena memang dicintai oleh Allah. Perlu diingat berapa banyak rezeki kita dalam soal materi yang berhasil kita cari, tapi di situ ada hak orang lain. Maka salah satu pencuci dari dosa dan kesalahan kita bisa jadi lewat pintu sedekah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, cuma masalahnya adalah Allah mencintai amalan sedekah yang dilakukan niatnya khusus mencari keridhaan Allah. Sebab dalam Quran Allah mengecam betul. Surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau hilangkan pahala sedekahmu. Jangan kau hilangkan pahala sedekahmu. Dengan cara apa? Pertama, bil manni. Ngungkit-ngungkit. Digambarkan orang yang mengungkit sedekahnya seperti tanah yang ada di atas batu, lalu turun air hujan yang lebat. Sedikit demi sedikit tanah itu tererosi. Pada akhirnya tanah itu hilang dari permukaan batu. Begitulah orang yang memberikan sedekah lalu mengungkit-ngungkitnya. Ini sangat dibenci oleh Allah. Bukan cuma sekedar dibenci, pahalanya boleh jadi tidak akan dia terima. Kan ada tuh dalam masyarakat orang yang senangnya ngungkit-ngungkit sedekahnya. Ah,
Lo kalau gua kagak sekolahin lo mah paling banter jadi tukang parkir. Ada yang kayak begini nih. Atau tuh masjid kalau bukan karena gua yang sedekahin nggak bakalan jadi. Atau malah sebaliknya curiga sama takbir masjid. Ada donatur mencak-mencak tiap bulan ngirimin duit ke masjid tapi curiga. Saya kan tiap bulan ngirimin sedekah ke masjid. Ini uangnya dipakai untuk apa? Jangan-jangan dikorup oleh takmir masjid. Diungkit-ungkit. Quran menggambarkan orang yang mengungkit-ungkit sedekah itu seperti tanah yang ada di atas batu, diguyur air hujan, lama-lama terkikis, tanahnya hilang. Bukan cuma sekedar Allah benci, tapi pahalanya hilang. Alman, mengungkit-ungkit. Karena itu biasakanlah apabila bersedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Jangan mengungkit-ungkit. Satu. Yang kedua, pahala yang menghilangkan sedekah, aza. Apa itu? Menyakiti perasaan orang. Ngasih mah ngasih, cuman ngenekin hati orang. Ada panitia masjid datang minta sumbangan. Lalu tuan rumah seenaknya ngeluarin ucapan. Lo kagak tahu zaman lagi susah begini. Nih gue kasih gocap. Ngasih tapi dengan ucapan yang menyakiti perasaan orang. Tetangga kita datang perlu bantuan. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Hati lagi panas. Nah ini karenanya ibu bapak saudara-saudara jangan sampai memberikan juga tapi diikuti dengan kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan orang. Allah dalam Quran juga sudah melarang hal-hal seperti ini. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha azza. Ucapan yang baik itu lebih bagus daripada mengikuti sedekah dengan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Ucapan yang baik lebih bagus daripada sedekah tapi nyinggung perasaan orang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara para pemirsa, jangan sampai sedekah kita kena penyakit riya. Ngeluarin uang, nyumbang segala bentuk materi, tapi hasilnya cuma ingin dipuji orang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini yang digambarkan tadi itu, tanah akan terkikis oleh air hujan. Enggak punya pahala apa-apa. Allah enggak melihat ini. Kenapa? Karena riya. Pengen disanjung orang jadi orang yang dermawan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian ada pertanyaan mengikuti, Pak, itu kan panitianya melakukan penyelewengan, kalau gitu sedekah saya tidak tepat sasaran dong. Bapak Ibu para pemirsa, sedekah yang kita lakukan tidak ada istilah tidak tepat sasaran. Karena Allah paling senang, salah satu amalannya adalah amalan sedekah. Allah paling senang ini. Soal yang kita sedekahkan diselewengkan oleh orang lain atau oleh panitia, itu urusan dia dengan Allah. Tapi sedekah yang kita keluarkan tidak ada istilah tidak tepat sasaran. Satu riwayat menceritakan Bapak Ibu betapa mulianya amalan sedekah. Dahulu ada orang giat bekerja, ngumpulin harta dengan cara yang halal. Dia punya azam, kalau harta yang dia dapat dengan cara yang halal, hartanya halal, terkumpul, dia akan sedekah. Rajinlah orang ini kerja. Pergi pagi pulang petang, pergi pagi pulang petang, mencari rezeki yang halal dengan cara yang halal pula. Dapat rezeki, dia masukkan uang itu ke dalam plastik.
Dalam hati dia bilang duit sudah terkumpul. Nanti malam saya akan sedekahkan duit ini. Malamnya selesai sholat isya, hampir tengah malam orang ini keluar rumah. Dia bawa kantong plastik yang isinya uang. Dia niat akan dia sedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang sangat membutuhkannya, dia sedekahkan uang itu. Uangnya ada di dalam kantong plastik, ini kresek dia bawa. Menyusuri jalanan rumahnya. Dia lihat ada seorang laki-laki lagi duduk di bawah pohon sambil ngeliatin rumah orang lain. Laki-laki itu termenung duduk. Kata yang mau sedekah, nah ini dia orang yang saya cari nih. Ada laki-laki termenung tengah malam pasti kesulitan ekonomi. Mungkin dia lagi mikirin kontrakannya habis, anaknya mau sekolah, uang belanja istrinya nggak ada. Yang mau sodako berpikiran, ini orang laki-laki tepat sasaran kalau saya berikan sedekah saya ini. Dilempar kantong plastik itu. Jatuh tepat di depan orang laki tersebut. Girang. Begitu dibuka isinya penuh dengan uang. Girang nih orang laki. Pulang. Besok pagi di kampung itu geger. Berita tersebar kemana-mana. Apa beritanya? Semalam ada perampok nemu rejeki dadakan sekantong penuh duit. Ternyata orang laki yang semalam lagi duduk di bawah pohon. Dia lagi ngamatin mau nyolong rumah orang. Saudara, si pemberi sedekah ini mendengar kabar tersebut istighfar. Ya Allah, rupanya saya salah sasaran ngasih sedekah. Saya pikir tuh orang laki lagi termenung mikirin beban hidup. Rupanya lagi mau ngerampok rumah orang. Saya nggak putus asa, saya mau kerja yang halal, cari rezeki yang halal, kumpulin lagi. Saya tetap akan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dikumpulin duitnya, dapat sekantong plastik, satu malam dia keluar rumah lagi. Dia lihat ada laki-laki tua rentak jalan engkak-engkuk. Ini aki-aki yang memerlukan bantuan ini tepat sasaran. Dia lemparkan lagi. Emang orang ini sengaja sedekah nggak mau ketemu, nggak mau tahu. Dilempar uang itu. Diambil oleh kakek-kakek tersebut, begitu dibuka uang penuh seplastik, girang. Besok beritanya lain, tersebar di kampung itu. Apa isi beritanya? Ada kakek-kakek kaya dapat rezeki dadakan. Udah kaya dapat rezeki dadakan. Nih yang ngasih sedekah mikir, aduh tiga-tiganya salah sasaran sedekah saya. Berlalulah waktu. Saudara, apa yang terjadi? Sedekah tidak ada yang salah sasaran. Penerima pertama, ayo kita lihat. Rampok ini taubat. Dengan wasilah sedekah kita, dengan wasilah sedekah orang tersebut, ini rampok taubat. Di akhirnya jadi husnul khotimah. Bahkan dalam riwayat diceritakan mantan perampok ini jadi aulia. Wali min aulia illah. Dan kakek-kakek yang memang sudah kaya, begitu dapat uang sedekah seplastik, dia sadar bahwa selama ini dia bakhil dengan wasilah sedekah. Kakek itu jadi dermawan, menyumbangkan hartanya buat kepentingan agama dan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya ya. Dan sesaat lagi kita akan menyikapi tema kita, ucapanmu menuntun hidup anakmu. Jadi kita hati-hati pada saat kita berbicara di depan anak. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita Al-Ustazah Syifa Nur Fadilah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.